Arsi mau kemana? Ma. Hai teman-teman, bunda-bunda kesayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya ke channel Dapur Mini Adan Air Family. Gimana nih kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam menjalani rutinitasnya setiap hari. Nah, hari ini aku mau sharing tentang kegiatan aku di rumah Pink ini. Aku mau tukar posisi untuk tempat tidur ya. Nah, itu sudah aku tempatin tempat tidur yang tadi dari kamarnya kakak Rafkah. Aku keluarin, aku tukar dengan tempat tidur yang sementara aku tempatkan di sebelah kanan itu. Ini sengaja aku pindahin ya teman-teman, supaya di kamarnya si kakak tuh tidak terlalu kelihatan sempit. Sebenarnya ini tempat tidurnya tuh 2 susun gitu ya, yang bisa ditarik, didorong gitu. Cuman kalau misalnya dipakai dua-duanya itu dalam satu tempat, itu yang bagian bawah tuh nggak ada fungsinya gitu, karena udah terhalang lemari atau apa, jadi nggak bisa ditarik-tarik keluar lagi. Nah, ini keadaan sekarang untuk di kamarnya si kakak seperti ini. Nanti aku mau ganti juga dengan horden warna kuning ya, biar ada suasana baru lah gitu teman-teman. Dan horden ini juga udah lama banget nggak diganti. Nah, ini sudah selesai ya, ganti gordennya. Yang tempat tidur tadi juga sudah aku pindahin. Mohon maaf banget ya untuk acara geser kiri geser kanan dan lainnya tuh nggak aku videoin ya teman-teman, soalnya memang ribet banget. Ini untuk posisi terakhir, lemari Doraemonnya itu tempatnya di situ, dan mesin jahitnya pindah ke sini. Sebenarnya untuk mesin jahit sih bukan posisi yang bagus ya untuk di kamar ini, tapi memang sudah nggak ada space lagi di luar. Oke, dan hanya seperti ini untuk kegiatan di kamar ya, beres-beres sama bersih-bersihnya. Untuk ruangan belakang juga yang tadi berantakan, alhamdulillah sudah rapih kembali. Seperti ini teman-teman, kegiatan ibu-ibu ya, nggak ada habisnya. Kalau udah nggak ada kerjaan di dapur ya pastinya cari yang lain kayak gitu. Lanjut, ini udah sekitar siang-siang gitu, jam 1-an gitu teman-teman. Ini aku mau bersih-bersih dulu, beres-beres dulu di area ruang tamu. Tadi juga sudah sempat geser-geser, putar posisi ya, cuma nggak divideokan lagi. Dan ini aku cuma ngambil videonya pas aku mau ngerapihin barang-barang jualan aku. Sama sekalian ini sebelum dirapi-rapihin, aku mau lap-lapin dulu untuk debu-debunya. Alhamdulillah walaupun jualannya seadanya gitu ya teman-teman, tapi selama bulan Ramadan ini alhamdulillah banget gitu ya untuk pemasukan atau pendapatan yang diterima. Padahal yang aku pikirin gitu ya sebelumnya, kalau nanti misalnya bulan Ramadan warungnya bakalan sepi gitu, karena kan ini jualannya juga di rumah, dan tempat rumahnya ini kan adanya di gang gitu, bagian belakang jauh lah pokoknya dari jalan, terus masuk juga ke dalam, dan nggak kelihatan, nggak ketahuan gitu kalau misalnya ada warung. Nah, biasanya yang bikin rame kan pada bulan-bulan sebelumnya itu kalau ada anak-anak sekolahan kayak gitu. Tapi yang namanya rezeki memang itu nggak akan ketukar ya dimanapun tempatnya, dan apapun gitu yang mau kita lakukan, insya Allah dengan ikhtiar, dengan doa dan usaha itu pasti ada jalannya. Jadi selama Ramadan aku banyak gitu ya dapat pesanan terigu, pesanan gula. Nah, itu tuh jadi bisa nambah omset lagi buat selama liburan anak-anak. Jadi kayak snack-snack gitu, jualan-jualan kayak gitu tidak terlalu ya, untuk penjualannya tidak terlalu meningkat. Tapi kalau untuk terigu, gula, minyak kelapa itu masya Allah banget, dan melebihi dari target yang aku harapkan. Nah, untuk cara aku sih supaya banyak pelanggan gitu ya, banyak yang mau belanja. Ini aku sengaja jualan online, jadi diposting aja. Terus harga yang aku tawarkan juga berbeda gitu dengan harga di pasaran. Jadi untungnya sih tipis banget, tapi yang penting lancar gitu teman-teman. Makanya
dari awal Ramadan itu sudah ada yang order, maksudnya sudah dijadikan langganan, jadi diantar setiap malam ke rumahnya, karena mereka juga belanjanya tuh bukan sebagai ibu rumah tangga yang hanya misalnya kayak pakai gula sebulan berapa bungkus, bukan ya, mereka belanjanya karena mereka juga jualan takjil. Nah itu jadi istilahnya apa ya, saling menguntungkan. Aku cuman nganter aja terigu sama gula kayak gitu, kadang tuh setiap malam, kadang 2 hari sekali, tergantung dari pesanan mereka. Jadi nih buat teman-teman semua, mungkin ada juga yang pengen usaha tapi tuh masih mikir-mikir seberapapun modal yang kita punya, yang penting pastikan bahwa kalaupun tempat kita yang jauh gitu dari keramaian, dan kita nggak mau dijadikan ini menjadi suatu beban gitu ya bagi kehidupan kita. Aku kan ngejual kayak gini untuk enjoy aja, ngisi waktu, nyari-nyari tambahan, bukan untuk yang bikin puyeng gitu ya teman-teman. Dan awalnya sih buat apa ya, kegiatannya anak-anak gitu, kalau di rumah kan sekolahnya libur, jadi biar mereka tuh ada kegiatan tambahan ya seperti ini ngisinya. Tapi makin kesini makin ketagihan ya, soalnya banyak peminat walaupun yang dijual juga seadanya seperti itu. Nah, tips dari aku supaya jualan itu tidak membuat kita jadi terbebani, terus bikin kita puyeng 7 keliling, mikirin kalau orang nggak belanja kita bakalan stres kayak gitu ya. Hindari hutang teman-teman. Jadi modelnya seberapa aja tuh kita gunakan sesuai dengan budget yang kita punya gitu ya jualannya, supaya kita juga enjoy melaksanakannya. Kalau misalnya orang kadang kan kalau kita jualan terus modalnya tuh dari ngutang, otomatis kita tuh kayak dikejar-kejar target gitu, harus sehari tuh harus dapat berapa, soalnya nanti buat setoran kayak gitu. Aku tuh udah pengalaman banget yang seperti itu ya, karena dulu jualannya juga hampir 5 tahun ya seperti itu, makanya gali lubang tutup lubang. Nah untuk yang sekarang ini alhamdulillah dengan modal yang seadanya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun jualannya bukan di depan jalan ataupun di tempat yang rame gitu. Namanya rezeki apapun itu, yang penting kita berusaha ya teman-teman. Insya Allah dengan ikhtiar itu Allah akan mendatangkan rezekinya. Tapi kalau kita cuma duduk santai, berdoa tanpa berusaha, itu juga salah teman-teman menurut aku ya. Mohon maaf kalau aku salah, tapi pengalaman aku sih kayak gitu. Oh iya, gimana nih kabarnya bunda-bunda semua yang nonton sampai di menit ini? Semoga apa yang aku share, apa yang aku videoin dapat memberikan inspirasi buat teman-teman. Video-video aku kali ini jauh dari kegiatan apa ya, kayak makeover ruangan kayak gitu. Untuk akhir-akhir ini ya teman-teman. Nah, kemarin juga sempat ada yang komen kayak gitu. Pernah nonton video-video aku yang dulu yang isinya kebanyakan tentang apa ya, kayak menghias ruangan, dekor-dekor gitu. Cuma sekarang udah jarang ya yang seperti itu, kebanyakan di kebun. Ya memang sekarang seperti itu. Insya Allah nanti kalau misalnya rumah kayunya tuh sudah jadi, insya Allah itu bakalan ada setiap hari ya, mungkin ya kalau pas mau bikin menghias atau mendekor sesuatu, yang pasti rumahnya kalau udah jadi kan bakalan didekor-dekor gitu. Nah itu nanti akan ada video-video yang seperti itu. Aku cuma mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support aku dari awal hingga saat ini. Walaupun kontennya atau channelnya sekarang tuh istilahnya bisa dibilang menurun ya untuk view-nya, tapi nggak masalah. Yang penting masih ada yang mau nonton, masih ada yang mau memberikan komentar positif, itu sudah alhamdulillah banget buat aku. Siapa tahu nanti dengan apa namanya, keseriusan, kemudian rajinnya upload, ya bisa nanti viewersnya bisa banyak lagi ya seperti teman-teman yang lain. Mohon doanya selalu ya buat semua. Namanya orang berusaha, nge-YouTube ini juga kan usaha yang dilakukan. Apalagi buat ibu rumah tangga,
buat konten kayak gini tuh sebenarnya nggak ada ruginya ya, banyak sekali keuntungan yang didapat. Ya salah satunya kalaupun belum dapat menghasilkan uang ya berarti rumahnya tuh bisa rapi terus, rumah bisa bersih terus, kemudian semangat ibu-ibu atau emak-emak YouTuber juga ada terus gitu ya, semangat untuk ngebersihin rumah, semangat buat masak, pokoknya apa-apa tuh dilakukan. Walaupun pandangan orang mungkin ya itu hanya sekedar konten kayak gitu, nggak masalah. Kita yang menjalaninya, kita yang tahu, yang jelas ada efek positif yang kita dapat dari setiap video yang kita buat. Nah ini juga sebenarnya apa ya namanya, bukan saran sih, ajakan buat teman-teman yang juga pengen gitu ya, pengen buat video tapi masih malu, ih nanti apa kata tetangga, apa kata orang gitu, nyapu aja di videoin, nyuci piring aja di videoin, apa-apa dipamer kayak gitu. Sebenarnya sih bukan pamer, cuman sekedar berbagi. Kalau mungkin orang lain berpandangan itu pamer ya nggak masalah, kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Contohnya aku juga sendiri kan terinspirasi kayak gini juga berkat dari nonton video emak-emak yang lain. Seperti contohnya Mbak Fitriani Handayani yang memang luar biasa sudah banyak memberikan inspirasi buat emak-emak. Dan mungkin bukan aku sendiri saja yang terinspirasi dari beliau. Nah, siapa tahu aja video-video aku dan teman-teman yang lain juga bisa menjadi inspirasi buat bunda-bunda yang lain yang baru mau mulai buat konten. Oke teman-teman, ini sudah ada di penghujung video aku dan seperti inilah kegiatan aku di hari ini. Semoga apa yang aku share kali ini dapat memberikan manfaat dan juga motivasi buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi nanti ya di video aku yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.